Kalimantan Utara atau disingkat sebagai Kaltara adalah sebuah provinsi di Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia, yaitu negara bagian Sabah dan Sarawak. Pusat pemerintahan Kalimantan Utara saat ini berada di Tanjung Selor. Provinsi Kalimantan Utara terbentuk sebagai daerah otonom baru atau DOB berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tanggal 16 November 2012 tentang pembentukan Provinsi Kalimantan Utara yang sebelumnya disahkan menjadi provinsi baru dalam rapat paripurna DPR pada tanggal 25 Oktober 2012. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan hadir di provinsi termuda di Indonesia ini melalui kantor perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara yang secara resmi beroperasi pada tanggal 5 Januari 2017. Halo Sobat Pengawasan, bagaimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Saat ini saya sedang berada di depan kantor perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara. Nah, sekarang saya mau mengajak Sobo semuanya masuk ke dalam. Ada apa aja sih di dalam? Yuk, kita langsung masuk aja. Sebelum memasuki kantor, setiap pegawai dan tamu wajib untuk menerapkan protokol kesehatan, yaitu wajib memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Selain itu, setiap pegawai dan tamu juga wajib mengecek suhu tubuh serta melakukan check-in pada aplikasi Peduli Lindungi. Dan untuk tamu wajib mengisi buku tamu melalui aplikasi buku tamu yang telah disediakan. Kantor perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara mempunyai 6 bidang kerja, yaitu: pertama, bidang IPP atau Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat yang memberikan layanan assurance maupun consulting, yaitu audit yang terdiri atas audit umum atau general audit atas proyek PHLN, audit kinerja, audit operasional, audit tujuan tertentu. Adapun non-audit diantaranya adalah inventarisasi barang milik negara atau BMN, evaluasi kebijakan atau program, dan sosialisasi serta BIMTEK SPIP. Bidang yang kedua adalah APD. Bidang APD memberikan layanan konsulting dan audit pada instansi pemerintah daerah berupa pengawasan lintas sektoral, BIMTEK atau asistensi penyusunan LKKL atau LKPD, audit atas permintaan stakeholder, audit kinerja pelayanan pemerintah daerah atau AKPPD, pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah atau PPSPIP, serta review. Bidang selanjutnya adalah bidang investigasi. Pelayanan yang diberikan merupakan strategi 3 pilar dalam pemberantasan korupsi yang meliputi strategi preventif, strategi investigatif, serta strategi edukatif. Pelaksanaan strategi preventif dilakukan melalui A. Evaluasi hambatan kelancaran pembangunan, audit eskalasi, dan audit klaim untuk memberikan pendapat sebagai second opinion bagi para pengambil keputusan dan atau pihak-pihak terkait pada instansi pemerintah maupun badan usaha. B. Pengembangan Fraud Control Plan atau FCP meliputi kegiatan sosialisasi, diagnostik, assessment, asistensi, dan implementasi FCP pada instansi pemerintah dan badan usaha. Dan C. Kajian atas peraturan perundang-undangan yang berpotensi menimbulkan KKN. Strategi berikutnya adalah strategi investigatif yang dilakukan melalui A. Audit investigatif dalam rangka pembuktian dugaan TPK atau tindak pidana korupsi dilakukan atas dasar pengembangan hasil audit, informasi mass media dan masyarakat, dan permintaan instansi pemerintah, badan usaha, dan aparat penegak hukum. B. Perhitungan kerugian keuangan negara atas permintaan aparat penegak hukum dalam rangka menentukan jumlah kerugian keuangan negara pada kasus dugaan tindak pidana korupsi. Dan C.
pemberian keterangan ahli di bidang akuntansi dan auditing kepada penyidik dan atau di muka persidangan dugaan tindak pidana korupsi. Dan strategi yang ketiga adalah strategi edukatif. Dilakukan melalui sosialisasi program anti korupsi kepada masyarakat mengenai arti, tanda, penyebab, dampak, dan upaya pencegahan korupsi dalam rangka membangun kesadaran masyarakat agar dapat berperan sebagai pressure group dalam pemberantasan korupsi. Selanjutnya, selain ketiga peran, investigasi juga melakukan peran lainnya, seperti koordinasi dengan aparat penegak hukum, due diligence, kajian masalah, kajian pra-HKP, telaah pengaduan masyarakat, asistensi dan pendampingan dalam pemilihan penyedia barang atau jasa, pengadaan tanah, fasos atau fasum, dan lain-lain. Selanjutnya kita beranjak ke bidang akuntan negara. Layanan yang diberikan bidang akuntan negara meliputi kegiatan assurance dan consulting dengan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama adalah audit, yang meliputi kegiatan audit keuangan, audit kinerja, audit tujuan tertentu. Dan kegiatan non-audit merupakan kegiatan BIMTEK atau asistensi GCG atau KPI, meliputi kegiatan evaluasi atau asesmen GCG, serta BIMTEK dan sosialisasi. Dan bidang kelima adalah P3A, produk jasa dan layanan bidang program dan pelaporan serta pembinaan JFA atau P3A antara lain sebagai berikut. 1. Menyiapkan bahan rencana atau perjanjian kinerja perwakilan. 2. Pengolahan atau pengelolaan SIMA. 3. Pembinaan dan peningkatan tata kelola APIP. Yang terakhir adalah bidang tata usaha. Bidang tata usaha menyelenggarakan fungsi 1. Penyusunan rencana dan program, dan 2. Pelaksanaan urusan-urusan kepegawaian, keuangan, persuratan, urusan dalam, perlengkapan, rumah tangga, kearsipan, perpustakaan, dan penyusunan laporan. Bidang tata usaha memberikan andil yang besar bagi kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tupoksi perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara, serta mempunyai peran yang sama pentingnya dengan bidang-bidang lain di perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara. Saat ini, perwakilan BPKP Kalimantan Utara memiliki 78 pegawai yang terdiri dari 64 orang pegawai negeri sipil dan 14 orang THL. Para PNS dan THL ini bersinergi untuk membentuk sebuah komunitas kerja yang padu dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada seluruh stakeholder. Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 10 Tahun 2019, terdapat dua komponen yang harus dibangun agar zona integritas menuju WBK-WBBM menjadi semakin kokoh terbentuk. Komponen pertama yaitu komponen pengungkit. Setelah ditetapkan di dalam pengusulan sebagai zona integritas menuju WBK-WBBM, unit kerja menetapkan komponen-komponen yang harus dibangun. Komponen yang pertama yaitu komponen pengungkit. Terdapat 6 area komponen pengungkit yang harus diperhatikan oleh unit kerja dalam rangka membangun zona integritas menuju WBK-WBBM. 1. Area manajemen perubahan. Penguatan area manajemen perubahan bertujuan untuk memperbaiki mekanisme kerja, pola pikir, dan budaya kerja setiap individu pada unit kerja secara sistematis dan konsisten. Bentuk penguatan area manajemen perubahan yang telah dilakukan oleh perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara yaitu: pertama, penyelenggaraan internalisasi nilai-nilai integritas pada saat penandatanganan fakta integritas. Yang kedua, pengambilan sumpah pada saat pelantikan atau pengangkatan PNS. Berikutnya yang ketiga, BPKP juga sudah membentuk komunitas pembelajaran anti korupsi atau kompak. Keempat, mengadakan Focus Group Discussion atau FGD dengan tema anti korupsi. Area penataan tata laksana. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur
pada zona integritas menuju WBK atau WBBM. Untuk menguatkan area ini, perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara telah menjalankan antara lain pemanfaatan aplikasi Smile dan MAP dalam rangka mendukung layanan manajemen SDM, dan inovasi pemberian layanan melalui aplikasi Bonline yang dirancang dengan tujuan mempermudah mitra kerja Inspektorat Daerah untuk melengkapi data dukung peningkatan kapabilitas APIP. Area penataan sistem manajemen SDM. Penguatan area penataan sistem manajemen SDM bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada zona integritas menuju WBK atau WBBM. Dalam hal ini tentu saja perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara. Nah, hal-hal yang telah dilakukan oleh perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara sehubungan dengan penguatan area ini yaitu mengusulkan pegawai untuk mengikuti kegiatan diklat baik teknis atau substansial maupun diklat penjenjangan, dan mengikut sertakan pegawai sebagai peserta diklat, baik diklat offline secara langsung melalui tatap muka di kelas, maupun diklat online melalui metode e-learning. Di samping itu, perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara juga rutin melakukan penjadwalan untuk penyelenggaraan program pelatihan mandiri atau PPM selama minimal 40 jam bagi setiap pegawai per tahun. 4. Area penguatan akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan capaian pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pemenuhan misi dan tujuan organisasi. Wujud penguatan akuntabilitas kinerja yang dibangun oleh perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara antara lain: pertama, pemantauan capaian kinerja harian oleh pimpinan melalui aplikasi MAP. Sekilas tentang pengisian laporan harian pada MAP, sistemnya juga terintegrasi pada pencatatan presensi harian pegawai, sehingga pegawai tidak dapat melakukan presensi pulang kantor apabila belum mengisi laporan kinerja hariannya. Dan yang berikutnya, pengukuran kinerja unit dengan menggunakan aplikasi e-Sakip dan melaporkan hasilnya pada laporan kinerja tahunan. 5. Area penguatan pengawasan. Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN oleh perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara. Hal-hal yang dilakukan oleh perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara terkait upaya penguatan area ini antara lain: menerapkan sistem pengendalian gratifikasi dengan mengacu pada Peraturan Kepala BPKP Nomor 33 Tahun 2013 tentang sistem pengendalian gratifikasi di lingkungan BPKP, mewujudkan pembangunan dan pemeliharaan stabilitas lingkungan pengendalian melalui pengarahan pada kegiatan rutin doa bersama, sekaligus pemberian arahan oleh pimpinan, dan menyediakan saluran kehumasan melalui sarana layanan pengaduan pada kotak saran dan pengaduan, saluran telepon maupun surat elektronik atau email, serta layanan informasi pada website. 6. Area peningkatan kualitas pelayanan publik. Sebagai unit satuan kerja yang menyediakan layanan pengawasan, peningkatan kualitas layanan publik tidak luput dari fokus pengembangan perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara. Tujuannya agar wujud layanan yang diberikan oleh perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara dapat sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, di samping kebutuhan dan harapan pengguna layanan juga tentunya. Upaya yang dilakukan oleh perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanannya meliputi penetapan standar pelayanan, penerapan budaya pelayanan prima, dan penilaian terhadap kepuasan pengguna layanan. Komponen selanjutnya yaitu komponen hasil. Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 10 Tahun 2019, terdapat dua variabel indikator hasil unit kerja berpredikat menuju WBK/WBBM.
Di dalam membangun zona integritas menuju WBK/WBBM, fokus pelaksanaan reformasi birokrasi tertuju pada hasil yang mengacu pada dua sasaran utama, yaitu terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Dalam hal ini, perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan survei persepsi korupsi pada responden eksternal dengan perolehan skor 14,29 dari skala 15 dan pelaksanaan tindak lanjut atas seluruh temuan hasil pemeriksaan Inspektorat BPKP, serta terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat yang diketahui melalui hasil pelaksanaan survei pelayanan publik pada responden eksternal dengan raihan skor 18,35 dari skala 20. Selain itu, untuk mendorong unit kerja dalam membangun zona integritas menuju WBK/WBBM, Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara menciptakan inovasi antara lain satu, aplikasi Sibakul, sistem bimbingan konsultasi yang bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah penyampaian pemahaman dan pengetahuan bidang penilaian maturitas SPIP terintegrasi kepada para penilai mandiri di pemerintahan daerah khususnya di Provinsi Kalimantan Utara. 2. Aplikasi Bondline, bimbingan online yang bertujuan untuk mempermudah inspektorat untuk melengkapi data dukung peningkatan kapabilitas APIP. 3. Aplikasi Bekantan Talk, berbagi knowledge antar teman. Aplikasi ini mempermudah pegawai BPKP dan APIP melakukan transfer knowledge untuk peningkatan pengawasan. 4. Aplikasi Sirdes, sistem informasi resiko desa, yang bertujuan untuk mempermudah desa untuk menganalisis resiko-resiko dalam pengelolaan keuangan desa. 5. Aplikasi Simona, sistem monitoring anggaran, yang bertujuan untuk mempermudah setiap bidang melakukan monitoring secara real-time terkait anggaran, realisasi, dan saldo dana penugasan. 6. Buku tamu digital, yaitu pencatatan kedatangan tamu sudah bersifat digital dengan menggunakan smartphone. Dalam mengakses buku tamu digital, bisa menggunakan fitur QR Code. 7. Transaksi digital payment, di mana seluruh pembayaran atas tagihan belanja alat tulis kantor dan hotel telah menggunakan mekanisme transfer bank atau virtual account. Nah, itu tadi pembahasan mengenai kegiatan pembangunan zona integritas wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani di perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara. Mungkin Sobos bertanya-tanya, apa sih tujuan dari kegiatan ini? Tidaknya, ada 3 sasaran hasil utama yang akan dicapai dari pembangunan zona integritas wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Yang pertama, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi. Yang kedua, pemerintah yang bersih, bebas dari praktik KKN. Dan yang ketiga, peningkatan pelayanan publik. Harapannya, pemberian pelayanan oleh perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara akan menjadi semakin optimal, memuaskan, dan bebas dari KKN. Saya berharap semoga tayangan ini dapat memberikan insight baru kepada Sobwa semua dimanapun Anda berada. Saya Bintang Maulana Sinaga, sampai jumpa.